Baik, anak-anakku dimanapun berada, melalui video yang kita akan percepat ini oleh karena waktu yang terbatas, ada 50 slide, mungkin akan dibagi di beberapa bagian video oleh karena softwarenya masih terbatas. Biarlah dalam waktu singkat ini boleh menjadi berkat untuk mana kita boleh belajar. Kita berdoa. Bapa, sumber segala hikmat akal budi, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami rindukan saat kami akan membuat video pembelajaran Alkitab ini untuk KPA, di mana anak-anak Tuhan yang mau belajar, boleh Tuhan berkati juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dasar daripada pelajaran kita oleh karena organisasi menghimbau untuk mengadakan KPA, dan puji Tuhan ada beberapa anak-anak yang siap untuk belajar. Biarlah melalui video ini boleh menjadi berkat. Baik, untuk video pertama ini mungkin hanya 10 menit kurang lebih ya, jadi kita akan percepat oleh karena kita kejar waktu. Jadi pelajaran kita hanya didasari melalui Alkitab, ya, karena inilah sumbernya, dasar utama dari semua apapun. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Juga dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi kalau kita mau dikuduskan, kita mau disucikan, kita mau diasingkan untuk mewarisi surga, untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, dasarnya adalah kita harus imani dan percaya akan Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber kebenaran yang sejati. Baik, nah muncul pertanyaan, untuk mana kita boleh memahami peta perjalanan atau eskatologi daripada perjalanan dunia ini, baik mulai dari surga di Taman Eden sampai nanti kedatangan Yesus. Mungkin inilah kita persingkat akan pelajarannya. Nah, bila mana kita melihat tentang kejahatan, penderitaan, kesengsaraan, malapetaka, bencana, peperangan, itu dari mana? Apakah Tuhan ciptakan setan, hantu, kuntilanak, begu ganjang, dan lain sebagainya? Ya, tidak. Nah, kita lihat dalam Kejadian pasal 1 bahwa ada 8 kali kata baik disebutkan. Bahkan di dalam Kejadian terakhir pasal 1 ini ayat 31, sungguh amat baik. Dalam arti lain bahwa itu sempurna, tidak ada yang jelek Tuhan ciptakan, tidak ada yang buruk. Jadi tidak ada setan, ya, diciptakan oleh Tuhan. Jin, tuyul, hantu, kuntilanak tidak ada. Lalu dari mana datangnya iblis itu? Setan itu. Dari mana datang kejahatan itu? Nah, kita akan lihat. Ya. Allah menciptakan juga para malaikat. Ya. Jadi di bumi kita dia ciptakan manusia, tapi sebelum bumi ini ada pun di surga sudah ada para pelayan-pelayan Allah, malaikat-malaikat yang jumlahnya beribu kali beribu laksa, ya. Dan Allah memilih sebagai pemimpin seluruh malaikat itu adalah seorang malaikat yang bernama Lucifer, artinya pembawa terang, sebagai pemimpinnya. Dia mempunyai posisi terdekat dengan Tuhan, dekat dengan antara Allah, dekat dengan kerub itu. Dialah penyampai pesan Allah kepada para malaikat-malaikat. Dia sangat dihormati, dihargai, ya, oleh para malaikat-malaikat yang jumlahnya begitu banyak. Nah, kemudian Allah di dalam segala rencana keilahiannya, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam kemahatauannya untuk manusia yang telah diciptakan itu, maka Allah memberi otoritas, memberi kuasa kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagai pencipta segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu. Demikian juga dalam rencana keselamatan dan penyelamatan manusia dan rencana penebusan. Karena
Allah yang Maha Tahu, memahami akan peristiwa yang akan terjadi setelah terjadi pemberontakan nanti di surga. Kita akan lihat ya. Jadi ini harus kita yakini, karena ada banyak gereja, khususnya juga saksi Yehova, yang tidak percaya bahwa Yesus anak Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, dan kita menyembah Dia adalah Tuhan pencipta melalui hari Sabat. Nah, kemudian di dalam Alkitab diceritakan bagaimana sejarah jatuhnya Lucifer menjadi setan, ya. Dikatakan dalam Yehezkiel 28 ayat 12 bahwa dia adalah gambar dari kesempurnaan, ya, penuh hikmat dan maha indah. Ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Lihat, dia punya posisi, dia punya status, dia punya tempat tinggal, dan bagaimana dia bisa bebas untuk pergi kemana-mana, ya, dengan segala keindahannya, ya. Kemudian dikatakan lagi ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu, ya. Tadinya surga itu aman, damai, tidak ada. Tapi oleh karena rasa cemburunya kepada anak Allah, kepada Yesus, dia yang merasa pintar, merasa hebat, merasa jenius, merasa punya power, dia tersinggung, dia cemburu, dia iri hati. Kenapa saya tidak dilibatkan dalam rencana-rencana ilah? Apakah dalam rencana ilahi? Karena dia adalah makhluk yang diciptakan, tidak bisa ikut bersama dengan Sang Pencipta atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi dikatakan lagi ayat 16, dengan dagangmu yang besar, ya. Jadi saya hanya baca poin-poinnya saja, bahwa dagangnya ini adalah akhirnya dia pun merasa dia hebat, dia merasa bisa juga lebih baik dari Allah yang menciptakannya, dia menghasut, ya, dia menghasut, dan Alkitab sebut adalah dia punya dagangannya, ya. Lalu kemudian di ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Ya, kecantikanmu di sini, kecantikan bukan dia seorang wanita, tapi oleh karena begitu gagahnya, begitu hebatnya, begitu indahnya, luar biasa lah, megahnya dia, ya, hikmatnya, kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kelempar, ya. Jadi kita lihat bahwa setan, Lucifer bersama sepertiga malaikat, nanti kita lihat ayatnya, mereka dilempar ke bumi setelah mereka dikalahkan di surga dalam peperangan itu. Lalu kemudian Nabi Yesaya juga menubuatkan, ya, bagaimana asal mula kejahatan atau dosa itu. Dalam Yesaya 14 ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, ya. Walaupun ayat tadi dan ini juga menceritakan tentang Raja Tirus yang dibuatkan, tapi itu adalah lambang daripada Lucifer yang menjadi pemberontak dan menjadi setan. Ayat 13, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Wow, begitu sombongnya dengan kuasa, dengan power yang Tuhan berikan kepada dia, tapi dia mau salah gunakan hanya oleh karena rasa tersinggung, sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Kemudian ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lihat, Lucifer bukannya ingin mau meniru atau mencontoh sifat dan karakter daripada tabiat Allah, tapi dia inginkan kuasa, ya, kuasa daripada Allah itu. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, ya. Baik, kemudian di ayat berikutnya, ya, jadi dari mana awal setan atau kejahatan atau dosa itu, ya. Nah, setelah itu kita baca Wahyu, di sana diceritakan. Oke, kita akan sambung lagi berikutnya.